Hai semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pengetahuan Kepasifikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Saat ini kami akan mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama tentang stroke di Indonesia. Apa sih itu stroke? Nah, stroke menurut WHO adalah suatu kondisi di mana aliran darah ke otak terganggu. Biasanya ini terjadi karena pembuluh darah yang pecah atau tersumbat, sehingga suplai nutrisi dan oksigen berkurang. Stroke merupakan kecacatan tertinggi di Indonesia dengan dampak sosial ekonomi, gender, dan usia. Stroke adalah gangguan otak yang terjadi secara cepat atau mendadak dan berlangsung lebih dari 24 jam akibat terhentinya aliran darah ke otak. Pada jaringan otak, kurangnya aliran darah menyebabkan serangkaian reaksi biokimia yang dapat merusak atau membunuh sel-sel otak. Kematian jaringan otak dapat menyebabkan hilangnya fungsi yang dikendalikan oleh jaringan tersebut. Seperti yang kita ketahui, otak merupakan pusat sistem saraf tubuh manusia. Stroke bukanlah penyakit yang disebabkan oleh infeksi atau virus, bahkan bibit penyakit lainnya. Oleh karena itu, stroke merupakan penyakit yang tidak menular. Stroke sangat jarang terjadi pada orang di bawah usia 40 tahun, dan bila memang terjadi, penyebab utamanya adalah tekanan darah tinggi. Menurut data yang dipublikasikan Yastroki, kasus stroke di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1990-an, kasus stroke mencapai 3,98% dari populasi umum. Diperkirakan 500.000 orang menderita stroke dan sekitar 125.000 diantaranya meninggal dunia atau cacat seumur hidup. Setelah abad ke-21, kasus stroke terus meningkat. Pada tahun 2004, menurut penelitian beberapa rumah sakit, 23.636 pasien dirawat di rumah sakit akibat stroke, sedangkan yang memilih rawat jalan karena tidak mampu atau jauh dari rumah sakit ternyata jauh lebih tinggi. Konferensi Internasional Stroke di Wina baru-baru ini juga menunjukkan bahwa kasus stroke semakin meningkat. Salah satu topik konferensi tersebut adalah bahwa kasus stroke semakin banyak terjadi di Asia karena perubahan gaya hidup masyarakat. Klasifikasi stroke. Stroke terbagi menjadi 3. Yang pertama, stroke iskemik. Stroke jenis ini terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti akibat aterosklerosis atau gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah sehingga menyebabkan gangguan aliran darah ke otak. Mayoritas pasien 83% mengalami stroke jenis ini. Stroke iskemik disebabkan oleh kematian jaringan sel otak akibat peredaran darah yang tidak lancar. Klasifikasi yang kedua yaitu stroke hemoragik. Jenis ini terjadi ketika pembuluh darah pecah dan menghalangi aliran darah normal yang membiarkan darah mengalir deras ke dalam dan merusak area otak. Hampir 70% stroke hemoragik terjadi pada orang dengan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, stroke ringan. Jenis stroke ini termasuk dalam jenis stroke iskemik. Gejalanya muncul dengan cepat dan berlangsung selama beberapa menit hingga beberapa hari. Stroke jenis ini disebut juga dengan stroke mini karena masih termasuk dalam kategori peringatan. Tanda dan gejala stroke. Gejala stroke dapat muncul sementara, kemudian menghilang. Penyebab terjadinya yaitu tidak berfungsinya daerah tertentu pada otak yang diakibatkan terganggunya aliran darah menuju tempat tersebut. Umumnya stroke dapat melumpuhkan anggota gerak, otot lidah, dan mulut. Terdapat 3 gejala utama yang sering terlihat, yaitu cadel atau bicara tidak jelas, perut atau wajahnya tidak simetris, dan lumpuhnya lengan dan tungkai pada sisi yang sama. Gejala lainnya seperti kesemutan, pusing, lupa mendadak, dan pingsan mendadak. Faktor resiko stroke. Terdapat 2 jenis faktor resiko penyakit stroke. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat diubah, meliputi umur, jenis kelamin, hereditas dan ras, juga riwayat stroke atau serangan jantung sebelumnya. Yang kedua, faktor resiko yang dapat diubah, meliputi hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung,
serangan iskemik sepintas, hiperkolesterolemia, merokok dan minum alkohol, aktivitas fisik yang kurang serta obesitas, juga penggunaan pil kontrasepsi. Stroke di Indonesia. Faktor resiko yang signifikan dengan kejadian stroke di Indonesia adalah hipertensi, diabetes mellitus, merokok, dan obesitas. Penelitian menunjukkan bahwa prevalensi stroke di Indonesia semakin meningkat dengan prevalensi stroke-nya adalah sebesar 1,1% pada populasi yang berusia di atas 40 tahun. Angka kejadian stroke di Indonesia cukup tinggi dan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengelolaan faktor risiko stroke dengan lebih serius. Upaya pencegahan stroke. Menurut Ridwan, terdapat beberapa cara untuk mencegah penyakit stroke, yaitu yang pertama menghindari kebiasaan merokok, yang kedua memeriksa tensi darah secara rutin, yang ketiga mengendalikan penyakit jantung, yang keempat mengatasi stres dan depresi, yang kelima makanan yang sehat, keenam mengurangi makanan bergaram, ketujuh memantau berat badan, ke-8 melakukan olahraga secara aktif, ke-9 mengurangi konsumsi alkohol, dan yang ke-10 mencari informasi tentang stroke. Suplemen nutrisi bagi penderita stroke. Suplemen makanan dan nutrisi sangat penting untuk kesehatan, terutama stroke. Menurut Wiwit, buah dan sayuran mengandung banyak nutrisi tambahan. Di antaranya yaitu asam folat, asam linoleat, vitamin C, vitamin E, magnesium, asam alfa-lipoat, karbohidrat, antioksidan, lecitin, omega 3, dan kalium. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah penyakit stroke merupakan penyakit yang sedang meningkat di Indonesia. Seperti materi yang telah dipaparkan tadi, stroke adalah gangguan otak yang terjadi secara cepat atau mendadak dan berlangsung lebih dari 24 jam akibat terhentinya aliran darah ke otak. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, ada berbagai macam upaya pengendalian stroke. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Maka dapat diketahui dengan cepat perubahan yang terjadi dalam pembuluh darah, apakah mengalami hipertensi atau hipotensi, sehingga bisa mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi sesuatu yang lebih fatal.